Terima kasih Bu Mariana, sesama ahli utama. Yang saya hormati, kemudian Pak Agus, Sekdi dari Pengendalian Perubahan Iklim, kemudian Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari yang diwakili oleh Pak Deden ya, kabarnya ya, Pak Deden. di sana, di ujung maya sana, yang sedang online. Bapak Ibu dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup seluruh provinsi di Indonesia, teman-teman seluruh UPT KSDAE, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman KSDAE, pagi. Kemudian UPT dari BSI LHK, teman-teman lama, dan UPT yang lainnya yang diundang dari Diklat ya, UPT Diklat. Kemudian para penyuluh seluruh Indonesia dan para koordinator penyuluh kehutanan. Luar biasa Bu Mariana tadi sudah mempresentasikan program penyuluh dari awal secara komprehensif sehingga membawa kita semangat ya, karena bagaimanapun penyuluh kehutanan ini adalah ujung tombak ya Bu ya. Ujung tombak dari terimplementasinya seluruh kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan, dan juga penyuluh ini punya peran yang sangat penting dalam mencapai visi misinya Presiden kita dan Ibu Menteri, terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk mewujudkan SDM yang maju dan mandiri, yang ujung pencapaian target yang terakhir ya, dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, karena ini adalah yang diperlukan untuk berkolaborasi, tidak ada satupun manusia yang bisa bekerja sendiri, Bu. Tidak ada satupun instansi yang bisa bekerja sendiri, melenggang. Di hutan pun kita nggak bisa hidup sendiri. Ada alam sekitarnya, ada ekosistem yang sekitarnya yang harus kita terima, yang harus kita beradaptasi, dan kemudian harus juga kita supaya alam lingkungan itu tetap berlanjut. Nggak bisa kita sendiri. Di sana ada satwa, di sana ada flora fauna, kemudian jasad-jasad renik yang harus berinteraksi dengan kita. Demikian juga pada hari ini, di mana teman-teman dari BP2SDM khususnya menyusun program penyuluhan kehutanan, dan kami perwakilan dari Dirjen KSDAE, kami baru mendapat tugas tadi malam ya. Kemudian ST-nya juga belum keluar, Bu. Iya, menyusul. Jadi boleh ditampilkan bahan dari KSDAE. Jadi setiap eselon 1 itu memang punya program, karena memang ada pejabat fungsional penyuluh kehutanan yang dimiliki KSDA itu sebanyak 374 penyuluh. Ya, jadi saking pentingnya bagaimana kebijakan-kebijakan supaya sukses terimplementasi, bagaimana menghantarkan, mendampingi masyarakat di sekitar hutan supaya bisa terlaksana semua sesuai dengan program yang kita atur. Acuan-acuan lanjut yang terkait penyuluh kehutanan, teman-teman BPSDN paling mengetahui, tetapi ini sekedar pengantar saja bahwa aturan-aturan terkait penyuluh kehutanan, kemudian nanti semua itu menjadi acuan, dan kemudian tadi berlanjut dalam penyusunan program penyuluh kehutanan. Ya Bu ya, Permenhub P78 dan Permenhub LHKP 14 2019. Lanjut. Nah, jumlah jabatan fungsional binaan KLHK yang terkait dengan penyuluh kehutanan itu ada 374 orang. Jadi ini luar biasa juga, walaupun mungkin kalau kita lihat dari setiap provinsinya juga menjadi kecil. Ya, jadi masih memerlukan penyuluh-penyuluh kehutanan di bidang KSDAE, karena KSDAE ini punya amanah, ya, punya amanah mengelola kawasan konservasi yang 2,704 hektar kawasan konservasi, dan ini kawasan hutan yang benteng terakhir yang harus kita selamatkan ya. Nah, kita melihat sebaran penyuluh kehutanan di Dirjen KSDA itu menurut jenjang jabatannya. Boleh lanjut, boleh Asrat mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Nah, kita melihat
penyuluh kehutanan di KSDA ini ada ahli media ya 5 orang, ahli muda 100 orang, ahli pertama 219, kemudian ada keterampilan penyelia 2 orang, mahir 15 dan terampil 33 dengan total jumlah 374 orang. Coba kita lihat per provinsi. Ya, kalau kita lihat cukup banyak, tapi kalau kita lihat per provinsi, Aceh hanya punya 2. Kemudian Sumatera Utara punya 19 orang, ya. Kemudian Sumatera Barat ada hanya 4 orang. Kemudian di Riau ada 14 orang. Jadi ini memang terlihat agak-agak kurang proporsional ya. Kemudian DKI ada 12 orang ya dengan masing-masing di Balai KSDA dan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kemudian di Jawa Barat lumayan nih 36. Saya pernah jadi kepala Balai Besar Jawa Barat. Ya, teman-teman di sana alhamdulillah cukup semangat. Kemudian di Jawa Tengah ada 21 orang. Jogja 11 orang. Kemudian kita lihat Jawa Timur 18. Oh, Jawa Barat itu lumayan banyak, 38 ya. Sementara yang lainnya di bawah 20. Kemudian Jawa Timur 18 orang. Kemudian di Bali 6 orang, NTB 10 orang, kemudian NTT 19 orang, Kalimantan Barat ada 18 orang, Kalteng 8 orang, kemudian di Kaltim ada 7, wah ini sedikit nih dibanding kawasan wilayahnya ya, lagi ibu kota negara juga dengan 7 orang ini sangat sedikit ya KSDA, apalagi akan mengelola hutan smart city, kan? Smart city, ya. Forest city, forest city. Nah ini perlu nih ditambah nih Bu. Kemudian Kalsel 3 orang, wah sedikit. Sulawesi Utara 13 orang, Sulawesi Tengah 17 orang, Sulawesi Tenggara 15 orang, kemudian Sulawesi Selatan 16 orang, Maluku 7, kemudian Papua 20, Maluku Utara 5, Papua Barat 15, kemudian Papua 20, kemudian Banten 5, Maluku Utara 5, Papua Barat 15, dan Kalimantan Utara 4 orang dengan jumlah total seluruh provinsi di KSDA itu 374 orang. Nah ini kalau melihat jumlahnya Ibu memang dibanding dengan luas wilayah ini sepertinya kurang proporsional ya, tidak seimbang. Jawa Barat paling banyak 38. Memang kawasan Jawa Barat itu 50 kawasannya tapi kecil-kecil Bu. Tapi memang mungkin diperlukan karena Jawa Barat ini dekat dengan ibu kota sehingga mungkin menjadi contoh barangkali nanti ya. Oke, nah sementara dengan jumlah total 374 orang ini kita punya TUSI KSDA itu Bu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan KSDAE. Nah, dengan dibantu oleh potensi modalitas penyuluh tadi, sehingga nanti tugas kemudian fungsi dari KSDAE perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan SPK, kemudian koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian BIMTEK dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Soka Marga Satwa, Taman Buru. Dan juga ada keaneka konservasi, keanekaragaman hayati, spesies dan genetik. Kemudian ada juga pemanfaatan jasa lingkungan dan pengelolaan ekosistem esensial dan ada pengelolaan tahura. Nah ini seluruh kawasan konservasi ini menjadi amanah untuk Ditjen KSDAE dibantu dengan 374 penyuluh. Bagaimana seluruh kebijakan-kebijakan itu bisa terimplementasi di tingkat tapak. Nah itu yang di tingkat tapak nih yang perlunya ya. Yang selainnya adalah dukungan manajemen. Nah, kita melihat lanjut kawasan konservasi yang menjadi amanah Ditjen KSDA ini seluas 27,04 hektar ya dari 560 unit kawasan konservasi ya, ada Cagar Alam 212 unit, Suaka Marga Satwa 80 unit, Taman Nasional 54 unit, kemudian TWA-nya 133 unit, kemudian Tahura 36, Taman Buru 11 dan Suaka Alam 34. Ini yang harus kita jaga betul.
kita harus jaga betul. Ini benteng yang terakhir yang di mana para penyuluh ini punya peran yang sangat penting di mengawas keberlanjutan kawasan konservasi ini. Kemudian dia dikelilingi oleh 6.747 wilayah administrasi kelurahan desa, Bu, dengan 16 juta jiwa penduduk. Nah, ini tugasnya teman-teman penyuluh ini. 16 juta penduduk mau diapain ini? Untuk kita mendampingi, untuk kita bina, untuk bersama-sama khususnya keberlanjutan kawasan konservasi ini dan seluruh unsur-unsur yang di dalamnya yang harus kita konservasi. Dan di seluruh kawasan itu untuk data terakhir itu ada 1,8 juta hektar yang lahan terbuka yang kemungkinan karena diindikasi kerusakan atau degradasi ekosistem. Nah, ini yang perlu kita pulihkan. Juga memerlukan penyuluh, ya, memerlukan penyuluh. Ya, kemudian struktur organisasi lanjut sama dengan teman-teman yang lainnya. Modalitas kepegawaian kita diantaranya dari 9.874 orang ini kita punya penyuluh, ini masih data yang kemarin ya, tadi sudah disampaikan 374 orang. Lanjut. Nah, di antara modalitas, kemudian amanah kawasan konservasi, dan kemudian jumlah penduduk, kemudian penyuluh 374 orang itu, kita menyusun Renstra. Ya, Renstra di Jen KSDAE sampai 2024, dan ini adalah tahun kedua H-2 ya. Kemudian sama teman-teman dari BP2 SDM juga akan membuat program di tahun 2024. Jadi manajerial ini tidak pernah putus ya, Bu ya. Kita baru aja mau memulai tahun anggaran, udah merencanakan tahun ke depannya. Kita juga harus mengawal pelaksanaan tahun ini. Kita juga harus memantau, memonitor pelaksanaannya, dan kemudian mengevaluasi yang sudah dan yang berjalan sebagai dasar acuan untuk tahun depannya. Jadi manajerial ini tidak pernah putus. Kenapa semua unsur harus bersatu? Kenapa semua data-data informasi untuk jadikan acuan berkolaborasi untuk suksesnya pelaksanaan dan perencanaan tahun ke depan. Nah, itu yang penting bagi mungkin Sekdijen terutama ya Pak ya, fungsinya perencanaan, pemantauan, evaluasi ini yang tidak pernah berhenti. Baru aja kita juga masih nanti direvisi lagi. Baru ini terus lagi perencanaan proses tahap-tahap perencanaan tahun berikutnya. Nah, Renstra di Jen KSDAE kita lihat dukungan manajemen sama, kita semua di eselon 1, ada Sakip, ada SPIP ya yang menjadi target kita bersama. Nah, ini pengelolaan, ada 3 program pengelolaan hutan berkelanjutan, kemudian kualitas lingkungan hidup. Di sini program untuk KSDAE akan menjadi inti di sini adalah pengelolaan hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya program mungkin nanti yang akan dikaitkan untuk berkolaborasi dengan eselon 1 khususnya terkait dengan program penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, kita lihat setelah Renstra itu ya program di Jen KSDAE yang memerlukan fungsi penyuluhan. Ya. Nah, untuk kegiatan anaknya nomor 2 ya, pengelolaan hutan berkelanjutan. Ya, perencanaan kawasan konservasi. Nah, di sini fungsi penyuluhan sangat diperlukan. Karena akan terkait dengan pemantapan status fungsi kawasan konservasi. Karena di situ akan ada keanekaragaman ya hayati yang tinggi yang harus kita inventarisasi dan verifikasi. Nah, itu bagaimana nanti materi-materi program penyuluhan ini, bagaimana inventarisasinya, bagaimana menjaga nilai keanekaragaman hayatinya supaya tinggi. Nah, fungsi penyuluhan ini selain membekali diri materinya sendiri, juga akan menyampaikan itu kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi kalau kita KSDAE. Kemudian bagaimana teman-teman penyuluh ini juga akan terlibat di dalam pemantapan prakondisi status fungsi kawasan konservasi. Jadi itu yang kemudian bagaimana para penyuluh ini juga akan ikut berpartisipasi untuk penguatan fungsi, penguatan strategis pada kawasan konservasi. Jadi teman-teman penyuluh di bidang konservasi ini memang
alhamdulillah dari hasil-hasil kegiatan mereka terlihat juga Bu, nanti di ujungnya kami sampaikan. Kemudian apa program KSDAI yang memerlukan fungsi penyuluhan lagi adalah pengelolaan kawasan konservasi. Yang kedua Pak, lanjut. Fungsi penyuluhan ini diperlukan dalam menjamin pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ya, jadi masyarakat 16 juta jiwa ini itu menjadi urgen teman-teman penyuluh. Ya, fungsi penyuluhan diperlukan supaya masyarakat diberdayakan, ditingkatkan kesejahteraannya, karena dialah masyarakat. Saya dulu teman-teman masyarakat sekitar hutan itu ada MDK ya, kemudian ada kemitraan juga, kemudian ada juga bantuan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi karena kita anggarannya terbatas, kita harus cari ya filling the gap itu. Yang kita kerjasama, pola kerjasama dengan, kalau di kita KSDA itu ada pemegang izin pariwisata alam, kemudian ada, sehingga CSR-nya mereka itu kita juga bisa dibantu di pemberdayaan masyarakat. Kemudian bisa membantu Polhut juga di dalam patroli-patroli gitu. Jadi banyak strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk supaya berjalannya program penyuluhan kehutanan ini. Kemudian kegiatan lainnya adalah fungsi penyuluhan juga diperlukan dalam pengelolaan kawasan konservasi supaya efektif. Karena perlindungan, penanganan, pengendalian kebakaran itu di situ juga ada di situ. Nah, penyuluh ini sangat fungsi penyuluhan ini sangat diperlukan. Bagaimana sih supaya hutan tidak terbakar? Bagaimana sih kalau itu sudah terbakar penanganannya seperti apa? Bagaimana sih kalau sudah terbakar koordinasinya ke siapa? Kan itu teman-teman penyuluh harus memahami mekanisme itu, karena kalau tentunya kalau di KSD bekerja sama dengan Polhut gitu ya, kemudian pemerintah setempat itu harus juga menjadi sesuatu yang kita perlukan. Kemudian konflik, ya ada konflik satwa sesamanya, ada konflik manusia dengan satwa, ada konflik tenurial di kawasan konservasi, penguasaan lahan dan sebagainya. Ini para penyuluh ini karena memang di ujung tombak di tingkat tapak, ya ibaratnya itu walaupun misalnya penyuluh konservasi, misalnya di bidang konservasi, dia tetap harus menguasai dan lain-lainnya itu. Ya, jadi penyuluh di bidang perubahan iklim kan sangat erat juga kaitannya dengan kawasan konservasi gitu. Jadi memang kita nggak bisa, ya perlu spesialis perlu ya, karena akan menularkan materi pengetahuannya dengan penyuluh yang lainnya gitu. Jadi kemudian kegiatan yang ketiga adalah fungsi penyuluhan juga diperlukan pada konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik. Ya, kita perlukan karena akan supaya inventarisasi, verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi ini juga para penyuluh diperlukan. Kemudian juga bagaimana pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang lestari dan berkelanjutan, para penyuluh juga diperlukan fungsi penyuluhan di situ. Kemudian fungsi penyuluhan lainnya juga diperlukan dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati spesies dan genetik. Jadi memang kan di dekat masyarakat itu ya karena mereka berada di situ ya. Kalau kita kan jauh ya. Jadi penyuluh itu memang harus serba tahu. Harus serba tahu. Karena dia tahu, oh penyuluh kehutanan, orang nggak ngerti dia bidangnya KSDAE, dia bidangnya PPI, nggak ngerti dia masyarakat, oh penyuluh kehutanan. Udah, Pak, bagaimana cara nanamnya? Kan nggak tahu dia. Cara melindungi, gimana Pak, siapa ini? Ya dia mengertinya penyuluh kehutanan. Sehingga memang diperlukan pengetahuan secara umum dan spesifik adalah ke bidang keahliannya masing-masing. Kemudian penyuluhan fungsi penyuluhan juga diperlukan dalam konservasi keanekaragaman hayati, khususnya juga pendanaan. Jadi mereka bisa menyampaikan kalau misalnya yang bisa didanai dengan DIPA, bisa didanai dengan kerjasama, bisa didanai dengan CSR, mereka juga harus paham, masyarakat juga harus paham. Kemudian kegiatan
lain, pemantapan jasa lingkungan kawasan konservasi, fungsi penyuluhan juga diperlukan dalam terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan konservasi serta konservasi kolaborasi pengelolaan kawasan. Jadi memang ya dituntut serba tahu ya Bu Mariana ya. Jadi kita para penyuluh ini sangat-sangat penting ya menjadi ujung tombak di tingkat tapak. Karena apalagi di kawasan konservasi ini yang betul-betul harus dijaga, harus dikonservasi, tetapi tetap dimanfaatkan. Bagaimana pemanfaatan ini berkelanjutan dan kawasan hutan tetap berlanjut, masyarakat juga sejahtera. Nah, ini perlu strategi yang smart tanpa menimbulkan konflik. Nah, ini bagaimana penyuluh ini juga yang selain smart, teknik komunikasi ya Bu ya. Teknik komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana strategi komunikasi supaya kebijakan itu terimplementasi dengan baik. Kemudian bagaimana dulu tuh Polhut kami itu kami butuh Bu ngobrol-ngobrol sambil merokok, ngopi di pos-pos gitu. Nggak bisa kebijakan ini langsung diterima. Tapi ngobrol dulu langkah 1, langkah 2, apalagi kalau kita ingin masyarakat yang menduduki satu kawasan ingin supaya dia pindah. Nggak bisa tiba-tiba adanya konflik, adanya mereka berbunuh-bunuhan Bu. Jadi saya mengalami itu sampai saya diancam apa tuh golok, pernah mengalami gitu ya, karena masyarakat ingin memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan air terutama ya sumber daya air, sehingga nanti ini akan ada revisi pemanfaatan air di kawasan konservasi karena dulu belum ada diatur secara detail. Ada pemanfaatan air secara komersil dan non komersil. Ini sedang direview peraturan-peraturannya yang kemudian nanti bisa akan membantu masyarakat sekitarnya. Karena kan kalau dikenakan biaya, mereka nggak punya biaya. Sementara target kita meningkat kesejahteraannya. Kalau misalnya nggak punya air, gimana dia bisa sejahtera? Bagaimana dia bisa sehat? Nah, ini bagaimana pemerintah kita khususnya KLHK bisa membuat strategi-strategi kebijakan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Itu aja pokoknya. Terserah gimana caranya, ya, sesuai dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian kegiatan lanjutnya adalah pemulihan ekosistem, ya, bagaimana teman-teman para penyuluh ini bisa berperan ya di dalam pemulihan ekosistem. Bagaimana ekosistem yang sudah rusak dipulihkan, ya tentu bagaimana caranya. Nah, ini materi-materi juga yang perlu kita susun dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana inventarisasi, verifikasi nilai keanekaragaman hayati, nih teman-teman penyuluh juga, khususnya di KSDAE, supaya bisa menguasai dan kemudian bagaimana masyarakat juga bisa terlibat dalam pendampingannya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, ya. Jadi fungsi penyuluhan ini juga bisa sangat kita perlukan dalam efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial karena ada in situ dan ex situ Bu kalau kawasan esensial ini. Kemudian nah ini peran penyuluh kehutanan. Selanjutnya di teman-teman penyuluh kehutanan di KSDA ini di desa binaan terlihat Bu ini beberapa hasilnya yang kita bisa lihat. Tahun 2020 telah berhasil memberikan akses pengelolaan kawasan konservasi dan meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat sebanyak 588 desa, ya, dicapai melalui pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona atau blok tradisional sebanyak 67 desa dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan sebanyak 521 desa. Ini teman-teman para penyuluh. Kemudian selama 220 tahun 2020 juga terdapat 73 perjanjian kerjasama kemitraan konservasi ya yang ditandatangani dengan 73 mitra kelompok masyarakat dengan total anggaran dengan total anggota masyarakat yang terlibat dalam kemitraan konservasi itu sebanyak 2.193 orang. Ya kalau dibandingkan 16 juta jiwa ya belum, tetapi paling tidak nampak hasilnya ya. Kemudian dalam efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun 2020 juga ditargetkan nilai efektivitas pengelolaan seluruh kawasan konservasi sebesar 52,5 poin, meningkat 2,5 poin. Ya ini tentunya fungsi teman-teman para penyuluh juga ikut berpartisipasi dalam peningkatan nilai efektivitas tersebut. Kemudian dinilai ke hati secara nilai ke hati ya secara partisipatif
dari hasil scoring ya Kehati terhadap capaian luasan area Kehati seluas 6.663 6 juta ya 6.663.291 hektar didapat dari luasan dengan kategori Kehati tinggi seluas dari hasilnya ya inventarisasi tersebut 5.446.442 hektar Kehati sedang yang seluas 1,1 juta itu dan Kehati rendah seluas 60.000,4 hektar ya dari pendataan inventarisasi itu. Jadi teman-teman para penyuluh kehutanan mungkin khususnya di KSDA ini terlihat juga Bu sumbangsihnya dari peran yang mereka lakukan di tingkat tapak. Nah, sedang pelaksanaan tugas fungsi penyuluh kehutanan ya kita lihat lebih lanjut bahwa dalam melaksanakan tugasnya persiapan penyuluhan itu mereka melakukan pengumpulan data program penyuluh kehutanan, kemudian menyusun programnya, kemudian penyusunan rencana kerja tahunannya para penyuluh kehutanan. Kemudian pada waktu pelaksanaan penyuluhan mereka ada menyusun materi, penerapan metode penyuluhan, konsultasi penyuluhan, dan fasilitasi kemitraan sasaran para penyuluh kehutanan. Kemudian pada tahap ketiga, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, mereka juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan. Dan mereka inilah urut-urutan cara kerja para penyuluh kehutanan. Kemudian, ya, karena 374 para penyuluh di KSDAE, sehingga kami betul-betul mengharapkan peran BP2SDM ini memperhatikan karir penyuluh kehutanan ya karena kalau kita kerjakan pasti ingin karirnya baik, nyaman ya, ada keluarganya juga dianya sehat, kemudian keluarganya sehat, masyarakat di sekitarnya yang mereka suluh juga mengalami peningkatan. Nah, apa peran BP2SDM yang diperlukan dalam peningkatan karir penyuluhan kehutanan? Menyusun standar kompetensi. Ya, mungkin sudah ada kali ya. Memberikan penilaian angka kredit. Ya, ini. Kemudian melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan penyuluh. Nah, ini tim penilai penyuluh ada ya, Bu? Ada. Oke. Kemudian sosialisasi peraturan ya bagi pejabat. Jadi setiap ada peraturan baru mereka disampaikan, disosialisasikan sehingga mereka paham dan bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Kemudian menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional sehingga akan berpengaruh kapan dia harus naik, kemudian syarat-syarat kreditnya harus bagaimana, kemudian yang terutama motivasi sih ya, bagaimana kita memotivasi sama dengan kita juga, seluruh pejabat fungsional ini, bagaimana manajerial itu bisa memotivasi fungsional Pak Sekdit. Jadi karena kalau yang karir sih, mungkin dia sudah paham Pak dari awal. Yang terutama yang perlu diperhatikan itu penyetaraan, kemudian passing mutasi jabatan. Yang kadang-kadang yang pernah menjabat, kemudian menjadi fungsional itu juga perlu, apalagi terkait dengan SKP, Pak. Kan masing-masing kita pegawai itu, mumpung ada Pak Sekdit di sini ya, perwakilan Sekdit seluruh eselon 1. Saya mewakili teman-teman fungsional nih. Kan menyusun SKP. Nah, waktu saya jadi sekbadan itu pernah dievaluasi dari Menpan. Mana bukti, mana SKP, apalagi aturan sekarang Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang SKP, itu kan ada diskusi dialog kinerja yang kadang-kadang dianggap sepele oleh manajerial Pak Sekdit. Karena sibuknya Sekdit itu, kita mau nyusun SKP nggak bisa. Padahal nanti itu akan menjadi bukti dialog intens kinerja. Apalagi sekarang Permen nomor 1 tahun 2023, Pak. Fungsional nggak nyusun lagi, seluruh jabatan fungsional tidak perlu menyusun dupak lagi. Saya senang banget. Karena nyusun dupak itu berat. Saya sampai cuti 2 kali, Pak. Kenapa? Butuh bukti, butuh absen kalau rapat, butuh laporan, butuh surat pernyataan melaksanakan tugas kalau analisa kebijakan, butuh surat pernyataan bahwa usulan rekomendasi kita itu dipakai. Nah, katanya kalau Bu Mariana fungsional enggak ya? Penyuluh tuh enggak. Nah, Anjak itu butuh itu. Kemudian
bikin naskah akademik itu butuh 11 evidence. Telahan staf itu butuh 7 evidence. Jadi saya 2 kali cuti. Baru selesai itu tahun kemarin. Gitu. Jadi ini, nah alhamdulillah sekarang dengan adanya Permen PAN nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang tidak perlu lagi menyusun dupak, tapi seluruh kinerjanya itu adalah hasil evaluasi atasan langsungnya. Nah ini Pak Sekdit. Kinerjanya itu adalah tergantung ekspektasi pimpinan atasannya langsung. Jadi kalau dia nggak dikasih, harusnya kan SKP itu kan disusun di awal tahun ya. Paling lat akhir Januari itu harus ditandatangani, ditetapkan oleh atasannya. Nah, sementara kebiasaan kita itu SKP disusunnya akhir tahun sekaligus. Nah, di akhir tahun sekaligus dengan realisasinya. Jadi dicocok-cocokkan. Nah, kalau sekarang ekspektasi, kalau masih mau seperti itu, ya udah, kalau fungsional, kalau 100% sesuai dengan target, maka nilai kreditnya itu tetap ada angka kredit, tapi disetarakan dengan capaian kinerja hasil ekspektasi atasannya. Minimumnya misalnya saya, anjak ahli utama minimum 50. Kalau seluruh ekspektasi kinerja yang diberikan oleh atasan saya 100%, ya udah dapat 50. Sementara ahli utama itu harus tergantung penilaian awal dari hasil uji kompetensi kreditnya. Nah, saya 190 misalnya. Berarti untuk naik pangkat, saya 4D. Naik pangkat ke 4E harus mencapai 200. Nah, udah nyicil nih, udah ada lebihnya sedikit. Minimum 50, berarti sama dengan reguler. 50, udah 100% target. Tapi kalau istimewa, ekspektasi dari ini kita bisa melakukan ekspektasi 150%, itu bisa mencapai maksimum 75. Berarti 3 tahun saya bisa naik 4E misalnya. Padahal waktu saya sekbadan, 4D saya itu udah 3 tahun. Sebetulnya agak rugi-rugi juga, Bu. 3 tahun nanti tambah lagi 204-an, jadi 4D saya 7 tahun gitu ya. Baru naik 4E. Tetapi kan itu memang harus dijalani gitu loh, karena aturan-aturan kita memang harus melaksanakan. Jadi butuh, nah khusus karir penyuluh kehutanan karena memang dia ada di BP2SDM ya, yang harus memotivasi supaya karirnya bisa berkembang dengan baik. Nah, ini harus diperhatikan betul. Nah, di bidang keahliannya, kepakarannya adalah tematik dari eselon 1-nya masing-masing. Materi-materi kan harus persetujuan BP2SDM. Nah, tadi kami sudah sampaikan kegiatan-kegiatan ini loh yang memerlukan fungsi penyuluhan. Kemudian sudah dipahami oleh teman-teman para penyuluh KSDAE, sehingga perlu diformalkan oleh BP2SDM kan begitu ya. Berapa ininya masing supaya bisa mereka mencapai minimal 100% minimal untuk mereka jenjang. Kalau minimal itu 4 tahun Bu, sama dengan reguler. Nggak ada apa-apanya jadi fungsional itu yang bisa memotivasi 2 tahun, 3 tahun. Kalau dulu kredit dupak itu ada yang 2 tahun naik pangkat. Sekarang nggak, kayaknya agak-agak susah, apalagi nah para teman-teman fungsional harus baik-baik sama atasannya. Harus. Oke. Sudah 10 menit ya. Minta maaf sudah melewati waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman UPT KSDAE, tetap semangat, teman-teman penyuluh yang lain juga kita tetap harus semangat. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.